Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rani Lestari, perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan mengenai survei usaha tani komoditi singkong. Anggota kelompok saya yaitu Sheila Oktabella dan Ririn Fathul Rahma. Singkong Manihot utilissima merupakan makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi berbagai tanah. Tanaman ini memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Kandungan kimia dan zat gizi pada singkong adalah karbohidrat, lemak, protein, serat, makanan, vitamin B1, C, mineral, Fe, Ca, dan zat non-gizi air. Selain itu, umbi singkong mengandung senyawa non-gizi tanin. Singkong ditanam di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810. Singkong merupakan tanaman yang penting bagi negara beriklim tropis seperti Indonesia. Lahan kering, iklim kering sangat potensial untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha tani ubi kayu. Tanah kapuran, alfisol, dan vertisol adalah jenis tanah yang mendominasi lahan kering iklim kering di Indonesia yang luasnya mencapai lebih dari 6 juta hektar. Jenis tanah alfisol dan vertisol berbahan induk dari batuan kapur, sangat miskin unsur hara kecuali hara Ca dan kadang-kadang hara Mg. Sifat fisika tanah alfisol mediteran tergolong cukup baik, tetap lahan kering tanah vertisol di samping sangat miskin unsur hara. Sifat fisikanya sangat jelek, teksturnya sangat berat dan didominasi oleh mineral lempung montmorillonite yang mempunyai daya mengembang dan mengkerut sangat tinggi. Pengaruh dosis pupuk kandang kotoran sapi terhadap hasil umbi. Pupuk merupakan zat yang berisi satu unsur atau lebih yang dimasukkan untuk menggantikan unsur hara di dalam tanah yang telah habis digunakan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan pemupukan adalah menambah unsur hara bagi tanah. Pupuk akar atau tanaman pupuk daun. Berdasarkan asal pembuatannya, pupuk digolongkan menjadi pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari alam, baik tumbuhan maupun hewan. Peranan nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanaman. Nitrogen merupakan bagian pokok tanaman hidup yang hadir sebagai satuan fundamental dalam protein, asam nukleik, klorofil, dan senyawa organik lain yang bersifat vital. Nitrogen memegang peranan penting sebagai penyusun klorofil yang menjadikan daun berwarna hijau. Sedangkan ketidakcukupan pasokan fosfor menjadikan tanaman tidak tumbuh maksimal atau potensi hasilnya tidak maksimal. Kalium merupakan unsur hara esensial bagi seluruh makhluk hidup. Metode pelaksanaan dalam survei yaitu metode kualitatif. Untuk melakukan proses bisnis regenering, peneliti menggunakan metode kualitatif, melakukan wawancara dan observasi secara langsung. Metode pengamatan sistem. Pengamatan dilakukan secara detail terhadap fungsi-fungsi sistem yang terdapat pada sistem, sehingga dapat diketahui kekurangan dari sistem tersebut. Hasil dan pembahasan survei dilakukan di Desa Sinar Ogan, Kecamatan Abung Selatan, dan Desa Sukananti, Kecamatan Abung Selatan, di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Responden yang kami wawancara rata-rata laki-laki dengan rata-rata usia dari 5 responden yaitu berusia 35 tahun. Usaha tani yang dilakukan dengan lahan yang rata-rata 1 hektar adalah menggunakan bibit Thailand, buto ijo, dan kasesa. Dengan rata-rata biaya pembelian bibit yaitu 672.000. Yang mendapat informasi dari sesama kelompok petani. Biaya variabel, biaya bahan produksi seperti bibit per ikat yaitu 5 juta. Pupuk urea per sak
jumlahnya 12 sak, Rp 100 juta per sak, pupuk ponsap per sak 150.000, jumlahnya 20 sak yang diperlukan. Pupuk HCl per sak 450.000 yang digunakan 7 sak. Pestisida per liter 100.000 yang digunakan 16 liter. Jadi hasilnya yaitu 10.660.000. Menunjukkan bahwa biaya variabel atau biaya bahan produksi yang dikeluarkan oleh 5 responden dengan rata-rata yang dikeluarkan dalam usaha singkong sebesar 10.660.000. Dengan biaya terbesar dikeluarkan untuk biaya membeli pupuk HCl yaitu 3.150.000 dan biaya terkecil yang dikeluarkan untuk biaya pembelian pestisida yaitu 160.000. Biaya tenaga kerja yaitu dalam 7 hari ke-7 22 orang, jam kerja 7 orang, upahnya 50.000, total 1.500.000. 1 hari 12 orang, totalnya 1.300.000. 1 hari 12 orang, totalnya 1.500.000. 1 hari 15 orang, totalnya 6.500.000. 1 hari 5 orang, totalnya 3.320.000. Jadi total seluruhnya yaitu 14.120.000. Lalu analisis pendapatan, keuntungan, pengeluaran, biaya tetap dan variabel, R per C, B per C, dan BEP. Pendapatannya yaitu 108.800.000. Keuntungannya yaitu 81.771.166. Pengeluarannya yaitu jumlahnya 20.028.834. Biaya tetap yaitu 1.110.250. Biaya variabel yaitu 26.918.584. R per C yaitu 73,651. B per C rasio yaitu 3,025. BEP per unit 367. BEP per rupiah sama dengan Rp 288.837. Menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan dalam usaha singkong sebesar 27.228.834. Total penerimaan yang diperoleh yaitu 108.800.000. Keuntungan yang diperoleh 81.711.166. R per C yaitu 73,651. Mengalami keuntungan yaitu setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk usaha singkong yang memperoleh penerimaan sebesar Rp4.334 dengan B per C rasio sebesar 3,025. Artinya usaha singkong mengalami keuntungan yaitu setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk usaha singkong yang memperoleh penerimaan sebesar Rp3,370. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.